Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Adirana Manik dengan NIM 23110160339 dari kelas 2023A. Di sini saya akan mereview UU nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, yaitu pasal 38. Oke, langsung saja ke pembahasannya. UU nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, pasal 38 berfokus pada hak-hak pasien mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Pasal ini mencakup beberapa ketentuan penting yang memastikan bahwa pasien mendapatkan perlindungan hukum yang layak saat menerima pelayanan kesehatan. Berikut adalah penjelasan utama dari ayat-ayat dalam pasal tersebut. Yang pertama adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang layanan kesehatan. Pasal 38 menyatakan bahwa pasien memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan sesuai kebutuhan tentang kondisi kesehatannya, serta pelayanan kesehatan yang akan atau sedang diterimanya. Informasi ini mencakup diagnosis penyakit, rencana tindakan medis, resiko yang mungkin terjadi, serta alternatif tindakan, serta kemungkinan biaya yang harus dibayar oleh pasien. Hak ini penting untuk mendukung keputusan medis yang berbasis informasi atau informed consent. Artinya, pasien harus mengetahui secara rinci mengenai prosedur yang akan dijalaninya, serta risiko dan manfaatnya sebelum melakukan persetujuan dengan pihak rumah sakit. Hal ini perlunya ada transparansi antara tenaga medis dan pasien. Yang kedua itu adalah hak untuk mendapatkan pelayanan yang manusiawi, adil, dan tanpa diskriminasi. Pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang manusiawi, yang berarti bahwa pelayanan yang diberikan itu harus menghormati martabat dan hak asasi pasien. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, maupun kondisi sosial atau ekonomi dalam pemberian layanan kesehatan. Jadi semuanya itu sama rata tanpa melihat hal-hal tersebut. Nah, dengan demikian, rumah sakit diwajibkan untuk menyediakan akses pelayanan kesehatan yang adil bagi semua orang, termasuk yang mungkin memiliki keterbatasan dalam akses ke pelayanan karena mungkin ekonomi ataupun status sosial. Yang ketiga adalah hak untuk memperoleh privasi dan kerahasiaan informasi pasien. Dalam pasal 38 juga dijelaskan bahwa setiap pasien berhak untuk mendapatkan privasi serta perlindungan atas kerahasiaan data medisnya. Ini mencakup informasi mengenai kondisi kesehatan, diagnosis, serta pengobatan yang pertama kali diterima oleh pasien. Kerahasiaan ini merupakan prinsip penting dalam menjaga kepercayaan antara pasien dan penyedia tenaga kesehatan. Yang keempat adalah hak untuk memilih dokter dan fasilitas kesehatan. Nah, di sini pasien juga berhak untuk memilih dokter ataupun tenaga kesehatan yang nantinya akan memberikan perawatan, serta memiliki hak untuk fasilitas kesehatan mana nih yang mau dipakai nanti. Hal ini memungkinkan pasien untuk memiliki kendali lebih besar atas layanan kesehatan yang akan diterima, termasuk untuk berpindah rumah sakit atau dokter jika merasa tidak puas dengan perawatan yang sedang diberikan. Hal ini mendukung adanya kebebasan memilih dalam pelayanan kesehatan yang juga memfasilitasi kompetisi sehat di antara fasilitas kesehatan untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Oke, lanjut kita ke ayat kelima, itu hak untuk menolak tindakan medis. Nah, pasal ini menyebutkan bahwa pasien berhak untuk menolak tindakan medis dengan catatan bahwa pasien harus terlebih dahulu mendapatkan informasi yang jelas mengenai konsekuensi dari penolakan tersebut. Nah, tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan pasien dianggap melanggar hak-hak pasien, kecuali dilakukan dalam hal-hal darurat seperti yang mengancam jiwa ataupun kesehatan publik. Nah, di prinsip ini mengedepankan autonomi pasien, yaitu hak pasien untuk membuat keputusan berdasarkan penilaian pribadi mereka, termasuk hak untuk menolak intervensi medis. Oke, lanjut ke nomor 6, yaitu hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Pasal ini juga menekankan bahwa pasien berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan efektif. Ini berarti rumah sakit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa
Semua layanan yang diberikan, baik oleh tenaga medis maupun fasilitas yang tersedia, memenuhi standar mutu dan keamanan yang berlaku. Tenaga medis juga harus kompeten dan memiliki kualifikasi yang sesuai dalam menjalankan tugasnya, biar nanti tugasnya itu bisa dilakukan secara efektif dan benar, untuk menurunkan juga risikonya terjadi malapraktek. Nah, hak ini penting untuk melindungi pasien dari malapraktik medis, serta memastikan bahwa rumah sakit memberikan layanan yang sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, pasal 38 ini menekankan pentingnya memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pasien, yaitu patient-centered care, di mana hak ekonomi dan kesejahteraan pasien adalah prioritas utama. Pelanggaran terhadap hak-hak ini dapat berimplikasi hukum bagi rumah sakit ataupun tenaga medis yang bersangkutan. Oke, sekian dari review pasal 38 dari UU nomor 44 tahun 2009. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.